Bab 3257. Mengalah 3 jurus padanya. Alam semesta tiada batas. Mileye tidak menyangka bahwa ini adalah alam semesta tiada batas. Sebelumnya, ada alam semesta tiada batas di mana dia bertemu dengan penguasa tiada batas yang kurang menyenangkan. Dan sekarang, di sini juga ada alam semesta tiada batas. Mungkinkah ini merupakan sarang dari alam semesta tiada batas? Karena sebelumnya, ia telah menginvestigasi penguasa tiada batas. Karakter yang sangat misterius dengan latar belakang yang sama sekali tidak diketahui. Pada saat itu, tiba-tiba bayangan ilusi muncul mendadak di depan Mileye. Diikuti oleh dorongan kekuatan yang luar biasa yang meledak menuju arahnya. Mileye mengerutkan kening dan menggelengkan lengan bajunya. Dengan ledakan keras, kekuatan itu hancur berkeping-keping dan bayangan ilusi itu langsung terpental ke beberapa ribu langkah jauhnya. Setelah berhenti, bayangan ilusi itu terkejut dan menanyakan, Kamu siapa?" Mileye melirik bayangan ilusi. "Apakah ini alam semesta tiada batas?" Bayangan ilusi menatap Mileye dengan tajam. "Siapa kamu?" Mileye tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan pedang biru gaib melayang keluar. Sebuah sinar pedang melesat dari pusat panggung. Gemuruh. Dengan gemuruh, bayangan ilusi kembali terpental beberapa ribu langkah dan saat dia berhenti, sebilah pedang tiba-tiba menekan ke dahinya. Mileye tetap tanpa ekspresi. "Aku bertanya, kamu jawab." Bayangan ilusi dengan cepat berkata, Baik. Mileye bertanya lagi, "Apakah ini alam semesta tiada batas?" Bayangan ilusi memberikan anggukan. "Ya." Mileye bertanya lebih lanjut, "Apakah kamu mengenal penguasa tiada batas?" "Penguasa tiada batas?" Bayangan ilusi tiba-tiba terkejut. Kamu mengenal penguasa tiada batas?" Mendengar perkataan itu, Mileye berbicara dengan pelan. "Tempat ini benar-benar adalah sarang sejati dari penguasa tanpa batas." Penguasa tanpa batas. Pada saat itu, bayangan ilusi tiba-tiba berkata, Kamu mengenal penguasa tanpa batas?" Mileye mengangguk. Bayangan ilusi ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu muridnya?" Mileye menatap dingin bayangan ilusi. "Aku adalah kakaknya." Ekspresi bayangan ilusi membeku. Mileye melirik bayangan ilusi. "Dan siapa kamu?" Bayangan ilusi ragu sejenak, lalu berkata, "Aku adalah pelindung dari zaman tak terbatas ini." Mileye berkata, "Dari aliran Taoisme." Bayangan ilusi mengangguk. Mileye mengangguk ringan. "Kamu pergi saja. Aku ingin menjelajahi sebentar." Bayangan ilusi ragu sejenak, lalu berkata, "Orang asing tidak boleh sembarangan melanggar rentang waktu ini. Melanggar keseimbangan ruang waktu dapat menimbulkan kekacauan." Mileye menatap bayangan ilusi dan tiba-tiba sebuah stempel Dao muncul di antara alisnya. Melihat stempel Dao di antara alis Mileye, bayangan ilusi terdiam. Mileye berkata, "Sekarang bisa, kan?" Bayangan ilusi gemetar saat berkata, Kamu mencurinya dari mana?" Mileye segera menatap dingin. "Mencuri? Apa kamu sedang bercanda?" Bayangan ilusi cepat berkata, "Tidak. Tuan telah menghilang selama ribuan tahun." "Ini?" Mileye bertanya. "Jadi, kamu menganggapnya mati?" Bayangan ilusi dengan cepat menggeleng. "Tidak. Aku tidak berani berpikir seperti itu." Mileye dengan tenang berkata, "Sekarang aku akan pergi ke alam semesta tiada batas. Ada masalah?" Bayangan ilusi menjawab, "Tidak ada masalah." Mileye mulai berjalan ke kejauhan. Seolah-olah terlintas sesuatu dalam pikirannya. Ia berbalik dan menatap bayangan ilusi. "Ikutlah bersamaku."
Bayangan ilusi segera berkata, "Baik." Miley berdiri di tengah-tengah rentang waktu, menatap sekelilingnya dengan dahi berkerut. "Mengapa aku tidak dapat melihat proses waktu di alam semesta ini?" Bayangan ilusi terlihat bingung. Pada saat itu, suara pena kecil terdengar. "Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika sebuah dunia memiliki individu istimewa, mereka dapat menyembunyikan takdirnya." Miley berkata dengan serius, "Apakah kamu berbicara tentang penguasa tanpa batas?" Pena kecil menjawab, "Ya. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk generasi sebelumnya dan sangat istimewa. Oleh karena itu, dia menyembunyikan takdir alam semesta ini." Miley diam sejenak sebelum berkata, "Jika aku secara paksa melakukan perjalanan kembali ke masa kecil penguasa tanpa batas dan menghentikannya, apakah itu mungkin?" Pena kecil diam sejenak sebelum bertanya, "Mengapa kamu memiliki pemikiran mengerikan seperti itu?" Miley tertawa, hanya sekadar bertanya. Pena kecil berkata, "Kamu tidak akan bisa melakukan perjalanan waktu." Miley bingung. "Mengapa?" Pena kecil menjelaskan, "Kekuatan penguasa tanpa batas jauh melampaui kekuatanmu dan tempat ini sebelumnya dilindungi oleh pemiliknya. Jika kamu perhatikan aliran waktu di sini, semuanya didukung oleh kebenaran agung. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak mampu menembusnya." Miley berkata dengan suara berat, "Bagaimana jika aku meminta Lydia datang?" Pena kecil berkata, "Kenapa harus repot-repot begitu? Kamu bisa meminta adikmu untuk langsung menghadapi penguasa tanpa batas. Dia pasti akan berhasil membunuhnya. Tidak perlu pergi kembali ke masa lalu." Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Sepertinya itu juga ide yang baik." Pena kecil ragu sejenak, lalu berkata, "Biarlah dia pergi. Dia sudah meninggalkan alam semesta ini." Miley tertawa terbahak-bahak, lalu berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang di kejauhan. Dengan cepat, Miley melintasi ujung waktu dan tiba di alam semesta tiada batas. Miley melihat sekeliling sejenak, lalu bertanya, "Di mana penguasa tanpa batas pernah lahir?" Pelindung menjawab, "Di kota tanpa batas." Miley berkata, "Bawa aku ke sana." Pelindung memberi Miley sekilas pandang, memberikan anggukan. "Baik." Kedua mereka menghilang dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Miley dan pelindung tiba di kota tanpa batas. Kota ini tidak besar, dengan populasi tidak lebih dari 1.000.000 orang. Namun, Miley menyadari bahwa tingkat peradaban seni bela diri di tempat ini tidak begitu tinggi. Ini agak aneh. Seharusnya, sebagai penguasa tanpa batas, dia adalah sosok besar dan tingkat peradaban seni bela diri di alam semesta tempat dia berada seharusnya sangat tinggi. Bayangan ilusi berkata, "Mau ke kediaman penguasa tanpa batas?" Miley memberikan anggukan. "Baik." Pelindung membawa Miley ke tepi sungai. Tidak jauh dari sungai ada sebuah desa. Pelindung berbisik, "Ini adalah tempat di mana penguasa tanpa batas pernah tinggal." Miley bertanya, "Apakah masih ada keluarganya di sini?" Pelindung menjawab, "Ada." Miley memalingkan wajahnya ke pelindung, dan pelindung melanjutkan, "Tapi, bukan keluarga langsungnya." Miley diam sejenak sebelum berkata, "Mari kita pergi melihat." Setelah berkata demikian, dia dan pelindung memasuki desa. Desa ini tidak begitu besar, hanya terdiri dari beberapa puluh rumah tangga. Kedua orang asing tiba-tiba masuk dan beberapa warga desa segera melemparkan pandangan penuh rasa ingin tahu ke arah mereka. Tidak lama kemudian, pelindung membawa Miley ke depan sebuah rumah yang usang. Tak jauh dari rumah, seorang tua duduk di kursi goyang dengan sekelompok anak-anak di sekitarnya.
Tua itu, dengan mata yang setengah terpejam, mengetuk-ngetukkan tangan kanannya di kursi dengan lembut sambil berbicara pelan. Ketika penguasa tanpa batas masih muda, dia benar-benar hebat. Saat dia berusia 3 tahun, dia bisa membunuh sapi dengan tangannya. 6 tahun bisa membunuh harimau. 8 tahun bisa menangkap naga. Sambil mendengarkan, Mileye berpaling ke pelindung. Pada saat penguasa tanpa batas masih ada, sepertinya orang tua ini belum lahir. Bukan. Pelindung tersenyum dengan malu-malu. Aku juga tidak tahu. Dari kejauhan, seorang anak laki-laki tiba-tiba menyatakan dengan kagum, "Kakek, apakah dia benar-benar sehebat itu?" Orang tua itu memberikan anggukan. "Tentu saja. Ini adalah sesuatu yang diceritakan oleh kakek buyut saya kepada saya. Bagaimana mungkin kakek buyut saya berbohong padaku?" Salah satu anak laki-laki yang tidak mengenakan celana mengajukan pertanyaan bingung. "Kakek, jika penguasa tanpa batas sangat bagus, mengapa dia membunuh sapi?" Kakek mengetuk kepala anak laki-laki itu dengan lembut. "Tidak ada urusanmu." Anak laki-laki kecil itu diam. Kakek melanjutkan, "Penguasa tanpa batas. Dia adalah orang muda pertama dari desa kita yang pergi keluar. Menurut kakek moyangku, ketika penguasa tanpa batas kembali, dia terbang kembali." Salah satu anak laki-laki kecil itu penuh dengan kagum. "Terbang kembali?" Kakek itu berbicara dengan serius. "Ya, dia memang terbang kembali dari langit." Pada saat itu, desa hampir dimusnahkan oleh seekor monster. Apakah kalian tahu seberapa besar monster itu? Sebesar gunung serigala di samping sana. Tetapi penguasa tanpa batas menekannya dengan satu tangan saja. Menakjubkan, bukan? Semua anak-anak tiba-tiba memandanginya dengan penuh kagum. Anak laki-laki yang tidak mengenakan celana itu penuh keraguan. "Kakek, mengapa monster itu ingin menghancurkan desa kita?" Kakek merenung sejenak, lalu berkata, "Monster itu ingin memakan manusia." Anak laki-laki kecil masih merasa bingung. "Tapi mengapa monster itu ingin memakan manusia?" Kakek menjawab, "Karena dia lapar." Anak laki-laki kecil memikirkan hal itu sejenak, lalu berkata, "Jadi, apakah itu sama seperti kita yang makan daging babi, domba, ayam dan anjing?" Kakek mengangguk. "Kira-kira begitulah." Anak laki-laki kecil bertanya lagi, "Jika monster itu makan manusia dan manusia makan hewan, apakah itu artinya kita di mata hewan juga tidak baik?" Kakek mengerutkan kening. "Jimmy, kenapa kamu selalu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Dan lagi, bisakah kamu tidak mengenakan celana?" Jimmy tersenyum lebar. "Kakek, bolehkah aku membuat permintaan kepadamu?" Kakek dengan tidak sabar berkata, "Permintaan apa?" Jimmy menunjuk ke arah labu kecil di pinggang kakek. "Setelah kakek mati, bisakah aku mendapatkan labu kecil ini? Aku tahu labu kecil kakek ini adalah barang berharga dan bisa bersinar." Kakek tiba-tiba marah besar dan langsung bangkit dari kursi. Dengan marah berkata, "Jimmy." Jimmy langsung berbalik dan lari sambil berkata, "Kakek, aku kan tidak bilang untuk memberikannya sekarang. Berikan setelah kakek mati ya." Sambil berkata begitu, dia sudah menghilang. Kakek menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu kembali berbaring. Anak-anak kecil di sekitarnya juga berlari pergi bermain. Pada saat itu, tiba-tiba kakek berkata, "Kedua orang, keluarlah." Dalam kegelapan, Mileye tersenyum tipis, menarik perhatian orang tua ini. Mileye dan pelindung muncul. Kakek melirik Mileye dan pelindung. Akhirnya, matanya tertuju pada Mileye. "Kamu adalah orang asing." Mileye memberikan anggukan. "Iya,
Kakek itu menatap tajam Mileye. Ini adalah kediaman penguasa tanpa batas. Apakah kamu datang ke sini untuk mencarinya? Mileye menggeleng. Bukan. Kedatangan aku hanya untuk melihat lokasi tempat dia dahulu tinggal. Kakek itu mengatakan dengan serius. Apakah kamu mengenalnya? Mileye memberikan anggukan. Iya. Kakek itu menanyakan lagi. Di mana dia sekarang? Mileye menjawab. Dia berada di tempat yang sangat jauh. Kakek itu menjadi hening. Mileye menampilkan senyuman. Jadi, apa hubunganmu dengannya? Kakek itu terdiam untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Aku adalah salah satu orang yang pernah dikalahkan olehnya. Aku menunggu di sini, menanti saat dia kembali untuk pertarungan kedua. Dengan itu, matanya perlahan-lahan tertutup. Rasa tak terkalahkan. Benar-benar sangat sepi. Ekspresi Mileye membeku. Tiba-tiba, kakek itu menatap Mileye. Beritahuku di mana dia berada dengan pasti. Mileye berpikir sebentar, lalu mengucapkan, berapa ribu tahun kamu menantikannya? Orang tua itu memberikan anggukan. Beberapa ribu tahun. Mileye ragu sejenak, lalu mengucapkan, aku rasa, kamu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Haha. Kakek itu tiba-tiba tertawa besar. Mileye menyatakan, jadi, mengapa tidak berduel denganku? Kakek itu mengerutkan kening. Duel denganmu? Mileye memberikan anggukan. Penguasa tanpa batas pernah bertarung denganku. Aku mengalah 3 jurus padanya dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Jika kamu bisa mengalahkanku, itu sama dengan mengalahkannya. Penguasa tanpa batas bersambung.